Warga Yakum yang berbahagia, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Saat ini kita berjumpa kembali dalam Yakum Fellowship, dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan bagi kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kita memohon hikmat dari Tuhan dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami naikkan kepadamu oleh karena rahmat penyertaan yang senantiasa Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami melalui hari-hari kami dengan berbagai dinamika, dan Engkau mengizinkan kami untuk melakukan karya pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Maka saat ini Tuhan, kami meluangkan waktu barang sejenak dalam Yakum Fellowship, di mana kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan dan juga mencoba untuk bertanya lebih dalam tentang tujuan atau misi kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini, ada satu kata kunci yang layak untuk kita renungkan bersama, yaitu Tuhan Yesus memberikan teladan dalam praktek kehidupan yang baru, atau dapat dibingkai dengan satu istilah, yaitu habitus. Habitus itu terkait dengan suasana, terkait dengan iklim, terkait juga dengan gaya hidup atau cara hidup yang berangkat dari pengalaman-pengalaman secara empirik. Demikian yang menjadi misi kedatangan Yesus di dunia ini tidak lain adalah membuat dan membangun satu habitus baru melalui karya pelayanan yang menyapa orang-orang marginal pada saat itu yang tersingkir dari masyarakat, orang-orang yang layak untuk menjadi subjek atas kasih karunia dari Allah. Dan dengan habitus tersebut tentu kasih Tuhan yang universal itu kemudian diperkenalkan kepada para murid dan orang-orang Yahudi pada saat itu, dan juga menjadi perenungan bagi kita di masa kini, di era modern, dan juga berdampak terhadap karya pelayanan kita. Kita belajar Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, di mana penulis Injil Matius melalui kesaksiannya pada pasal 11 ayat 28 sampai 30, ia menuliskan dan mendeskripsikan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Warga Yakum yang berbahagia, dari kesaksian Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 tersebut, kita dapat belajar tentang habitus yang diperkenalkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Catatan yang penting pertama, bahwa dengan habitus itu Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa dalam hidup bersama dengan sesama manusia, maka panggilan yang perlu untuk diupayakan adalah memberi diri untuk manusia. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk orang lain. Kita hidup bukan untuk mengejar keinginan atau cita-cita diri sendiri, tetapi juga untuk berbakti melalui pelayanan kita kepada orang lain. Dan itu pun yang kemudian dilakukan Yesus dalam karya pelayanannya. Catatan yang kedua dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 adalah panggilan dan teladan Yesus untuk memikul kuk, memikul salib. Memang memikul kuk atau salib itu bukan persoalan yang mudah, karena
salib itu kemudian menjadi simbol kesengsaraan, menjadi simbol penderitaan, menjadi simbol beban yang memang tidak mudah untuk disangga atau dipikul. Namun jalan salib yang juga berarti jalan kesengsaraan itu adalah jalan spiritualitas yang dihidupi oleh Yesus sendiri untuk mencapai satu titik dalam diri atau dalam hati Yesus sendiri, yaitu tentang ketenangan batin. Dan itu pula yang kemudian dalam terminologi Jawa disebut dengan rahayu, kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan keheningan. Itu terjadi dengan laku jalan sengsara yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Yang ketiga dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, kesediaan untuk menjalani kesengsaraan untuk mencapai kedamaian hati. Dan kita juga mengenal satu peribahasa, sengsara membawa nikmat. Karena dengan kesengsaraan itu tentu ada upaya, ada usaha yang kita lakukan secara holistik dalam kehidupan kita untuk menggapai ketenangan batin. Dan itu pula yang kemudian dilakukan Yesus dalam karya pelayanannya, sejak lahir sampai dengan yang wafat di kayu salib. Kita melihat jalan kesengsaraan yang terus dihidupi Yesus dengan kerendahan hati, dengan kesediaan diri untuk menjalani jalan sengsara atau jalan penderitaan itu demi mencapai satu titik ketenangan batin yang menjadi modal besar, menjadi bekal untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Belajar dari habitus yang diperkenalkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yakum, tempat kita hidup. Yakum adalah tempat kita belajar untuk membangun habitus baru itu. Yakum bukan hanya sebagai tempat untuk kita bekerja yang notabene mendapatkan uang, tetapi Yakum adalah habitus baru di mana kita belajar untuk meneladan Kristus yang kemudian mewujud dalam karakter atau dalam watak diri kita dalam melayani Tuhan di rumah kita bersama, yaitu Yakum. Belajar dari sejarah salah satu unit Yakum, yaitu Rumah Sakit Panti Rahayu. Panti adalah rumah, tempat kita tinggal. Kemudian Rahayu itu terkait dengan keselamatan, rahayu atau kedamaian hati, ketenangan batin, katentreman. Berangkat dari sejarah yang cukup panjang, 11 Februari 1967 di Jalan Kartini nomor 10 Purwodadi dibangunlah satu tempat balai pengobatan yang letaknya memang sangat strategis, seperti segitiga bermuda antara gereja, sekolah Kristen, dan kemudian juga pastori atau simbol dari kepemimpinan gereja yang waktu itu menjadi rumah dinas dari pendeta klasis. Dari tempat yang sangat sederhana, bukan tempat yang luas, sangat sederhana, tapi kemudian berkembang pelayanannya, dan kemudian juga pelayanan yang didasari dengan kasih, pelayanan yang didasari dengan pengorbanan, pelayanan yang didasari dengan kesungguhan itulah menjadi modal besar berkembangnya balai pengobatan itu menjadi Rumah Sakit Panti Rahayu yang sekarang cukup besar, yang juga berdampak terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan model pelayanan, karya pelayanan yang merakyat, yang egaliter, muncullah istilah-istilah yang mungkin bagi telinga kita itu sangat lucu didengar. Muncullah istilah Pak Yakum, yang setidaknya waktu itu menyebut salah satu nama dokter yang melayani orang-orang masyarakat tanpa pandang bulu siapapun mereka.
Itulah sejarah yang tentunya juga layak untuk kita renungkan bersama, bahwa rumah sakit bukan hanya tempat kita bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi rumah sakit itu sebenarnya juga menjadi tempat kita belajar untuk membangun spiritualitas, membangun habitus, gaya hidup, cara hidup kita seperti Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, belajar dari habitus yang juga diperkenalkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus, mari kita semakin memberi diri kita untuk sesama manusia. Kita melayani bukan hanya untuk diri kita sendiri, yang notabene untuk kesejahteraan diri sendiri, bukan hanya untuk kekayaan diri sendiri, tetapi bagaimana kita berbagi kehidupan kepada sesama manusia. Dan dalam karya pelayanan kita di rumah sakit, di lembaga Yakum ini, tentu banyak sekali hal yang kita pikul, kewajiban, program, dan juga ekspektasi, cita-cita ke depan, dan itu menjadi bagian salib kita. Mari kita juga setia untuk memikul salib yang diberikan Tuhan melalui Yakum, dan kesediaan diri juga belajar menjalani sengsara untuk kita kemudian mendapatkan ketenangan batin. Karena ketika kita bekerja bersama, melayani bersama dalam satu rumah Yakum, tentu ada banyak perbedaan yang kita temukan. Tetapi itulah menjadi bagian bagi kita untuk belajar habitus baru. Dan dengan demikian kita semakin memperoleh ketentraman, rahayu, keselamatan yang sesungguhnya melalui pembelajaran bersama dan pelayanan bersama di rumah kita, yaitu Yakum. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh belajar tentang habitus, cara hidup, gaya hidup Yesus yang tentu menjadi inspirasi bagi kami. Engkau memanggil kami agar kami semakin memahami panggilan hidup kami, bahwa kami hadir untuk sesama manusia, bukan untuk diri kami sendiri. Maka ketika kami melayani pun adalah untuk kepentingan sesama manusia. Kami juga Engkau ingatkan akan salib huk yang Engkau berikan kepada kami sebagai pembelajaran bagi kami untuk lebih dewasa dalam iman, dewasa dalam berpikir, dan juga dewasa dalam bertindak. Dan Engkau juga memanggil kami dengan kesetiaan menjalani penderitaan ataupun kesengsaraan selama melayani. Disitulah anugerah kedamaian hati Engkau berikan untuk kami semua. Maka berkati kami Tuhan dalam karya pelayanan kami, sehingga apapun yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dengan unit kami, berkati kami dengan lembaga Yakum ini, rumah bersama kami ini, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan dan pelayanan kami boleh mendatangkan berkat dan juga kedamaian bagi sesama manusia. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, dan kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Warga Yakum yang berbahagia, selamat melayani, selamat menjalani habitus yang baru di rumah kita bersama Yakum ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin.